Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Hari ini kita coba upload lagi tentang durian di kebun saya ini. Ini bawor umur lebih dari 7 bulan, 7 bulan kurang lebih. Nah, ini sudah saya tidak pakai kayu-kayuan lagi karena dia sudah kokoh. Alhamdulillah tumbuhnya bagus. Ini di tempat yang miring saya tidak gundukkan, hanya saya datarkan saja begini. Nah, jadi tanah yang tinggi itu saya gali terus saya buang ke sini begitu. Di biar datar saja, karena di tempat yang miring seperti ini tidak perlu dibikin busut menurut saya. Karena dia sudah tinggi begini, kalau dibikin busut nanti yang pertama sekali itu adalah kita akan kerepotan untuk mengurusnya. Jadi karena saya kebun ini saya urus sendirian, jadi mana yang kiranya merepotkan walaupun itu bagus tidak saya gunakan dan tidak saya pakai. Karena seperti contohnya busut yang terlalu tinggi, kita akan membutuhkan tenaga yang banyak untuk menaikkan tanah ke sekitar durian kita. Nah, jadi kalau kita punya biaya yang cukup di tempat yang datar, sebaiknya memang busut gitu. Oke rekan-rekan, hari ini saya akan coba perlihatkan percobaan saya kepada rekan-rekan semua. Nah, jadi ini di bawah sini dulu tumbuh pohon durian lokal. Ini batangnya bisa rekan-rekan lihat, baru sebesar ini. Nah, kita tidak tahu umurnya berapa karena ini sudah ada sebelum saya membuat kebun ini. Ini tingginya sudah ada 10 meter, saya tebang. Dan tunas barunya tumbuh, saya coba sambung. Begitu. Kenapa pohon ini kecil tetapi dia sudah sangat tinggi? Karena di sini dulunya adalah perkebunan karet. Jadi pohon karet itu seperti itu, tinggi-tinggi, besar. Nah, jadi kalau kita menanam tanaman apapun di sekitar tanaman yang besar seperti itu, dia pasti akan tinggi. Apapun yang akan kita tanam, dia pasti akan lurus tinggi ke atas. Karena dia berkejar untuk naik ke atas semua. Karena tidak tercukupi sinar matahari di bawah. Nah, jadi daripada ini terbuang sia-sia, ini kebetulan tumbuhnya di pinggir. Saya coba untuk menyambungnya dengan durian unggulan. Saya bikin dua dulu di sini, saya bikin durian bawor, tetapi tidak jadi, mati. Dan ini musangking, alhamdulillah ini sudah pecah tunasnya. Nah, ini udah ada sekitar 3 mingguan umurnya semenjak kita buat. Nah, ini jelas ya rekan-rekan semua. Alhamdulillah ini kayaknya akan nantinya akan jadi ini. Nah, begitu rekan-rekan. Oke, jadi alhamdulillah nanti kalau ini jadi kita akan rawat pohon ini. Saya rasa mungkin bibit ini akan lebih cepat besar karena akarnya sudah kuat, sudah sampai kemana-mana, dan ini tidak terurus akar entah di mana-mana. Nanti akan kita buatkan dataran untuk pohon ini. Jadi begitu rekan-rekan. Jadi kita jangan berhenti untuk belajar, karena semua orang yang ahli di saat ini dulunya juga dia belum ahli. Dan orang-orang yang bodoh sekarang di masa depan, kalau kita tetap belajar dan berjuang, kita belum tentu bodoh. Jadi begitu rekan-rekan. Jadi kita jangan pernah berputus asa untuk belajar apapun yang baik untuk kehidupan kita. Jadi saya juga udah buat banyak dulu, saya ambil bibit durian lokal. Saya cari-cari di sini karena di sini banyak pohon durian lokal. Jadi di bawah pohon-pohon durian besar itu banyak anak-anak durian. Saya pindahkan ke polybag. Lalu saya coba sambung dengan durian saya dengan yang saya beli ini, bibit-bibit babor, musangking, tetapi banyak yang mati daripada yang hidup. Ya begitulah kalau kita belajar, karena ilmu itu sangat mahal. Jadi walaupun kita lihat, tetapi belum kita coba, kita tidak akan bisa untuk melakukannya.
Jadi ini saya sudah sangat bahagia karena ini saya rasa sudah luar biasa, karena yang saya buat kebanyakannya tidak jadi daripada yang jadi. Nah begini, ini musangking, mudah-mudahan ini jadi. Nah, mari kita lanjut ke atas. Nah ini belum saya siangi karena pekerjaan saya akhir-akhir ini lumayan jadwalnya lumayan rapat. Jadi saya tidak punya banyak waktu untuk mengurus kebun ini. Biasanya dalam seminggu itu saya bekerja paling banyak 3 hari dalam seminggu. Ini sudah normal kembali, sudah ada kadang 6 hari 5 hari dalam seminggu. Nah jadi saya tidak punya banyak waktu untuk mengurus kebun saya ini. Nah ini yang di bawah sudah bagus. Ini durian tembaga lokal di sini, tapi ini durian tembaga. Dan indukan durian ini sekarang sedang berbuah. Nanti suatu saat akan saya coba upload videonya kepada rekan-rekan semua. Nah indukan durian ini ada di kebun bapak saya. Sekarang lagi berbuah, kurang lebih 3 apa 2 bulan lagi buahnya akan masak. Nanti kita akan coba lihat isinya seperti apa. Ini durian tembaga namanya di sini. Dan ini juga bibit yang sama, tetapi bukan bibit okulasi. Ini bibit saya tanam dari biji. Tetapi rekan-rekan semua, kalau kita menanam bibit dari biji, itu sulit kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan indukannya. Jadi cara yang paling tepat untuk menghasilkan bibit yang serupa dengan indukannya memang dengan okulasi. Ini super tembaga bibitnya yang saya beli. Nah ini alhamdulillah lumayan bagus. Dahan-dahannya sudah mulai kokoh. Ini kita tanam bulan Maret, sekitar tanggal 22 Maret di tahun ini. Sekarang bulan November, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, sekitar 7 bulanan. Nah semua yang di tempat yang miring ini umurnya 7 bulan. Nah begini pengampakan pohon durian saya. Ini super tembaga. Oke, kita lanjut ke sini. Ini durian dari biji juga saya tanam. Isinya ini pohonnya di samping rumah bapak saya ini. Isinya sama dengan musangking saya lihat. Tetapi daunnya sedikit berbeda. Jadi mohon kawan-kawan yang mengerti apakah ini bibit unggulan atau durian lokal. Dia hampir mirip musangking, tapi saya tidak mengerti ini. Tapi ini saya rasa bukan musangking. Ini saya tanam dari bijinya. Saya di kebun ini menanam bermacam-macam durian. Karena saya ini baru pertama kali membuat sebuah kebun durian. Nah ini barusan saya agak lebarkan sedikit karena ini baru saya tanam sekitar 1,5 bulan atau berapa ini, kurang lebih segitu. Karena di sini dulu tidak ada tanaman, jadi tanaman saya itu di bawah. Nah ini ada tempat untuk 2 lubang tanam. Jadi ini saya beli bibit kebetulan waktu itu saya pergi ke Pekanbaru. Saya lihat orang jual bibit di pinggir jalan. Saya beli 2 batang. Satu pengganti pohon yang di atas sana, yang satu saya tanam di sini. Nah ini karena stres habis baru dibawa dengan mobil, saya ikat di belakang. Avanza itu kena angin. Mungkin karena banyak daunnya yang lepas. Ini 1,5 bulan atau 2 bulan paling lama di sini. Tapi kayaknya ini hidup, hanya mengalami penyesuaian saja. Ini musangking. Ini sepertinya bibit dongkelan yang saya beli. Ini tinggi
sedada saya, kira-kira berapa ya, 1 2 4 5 1 meter 10 kurang lebih. Nah ini bibit 1 meter 10 kurang lebih tingginya saya tanam ini. Nanti kita akan pantau perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ini nantinya bagus. Oke, kita lanjut. Saya tadi juga bekerja, dan habis asar ini saya coba ke kebun karena pengen lihat kebun. Nah ini bawor yang saya bikin di video shot dulu, pruningnya. Alhamdulillah dahannya sudah besar-besar sekarang. Nah ini, jadi rekan-rekan, di tempat yang miring seperti di kebun saya ini, dahan yang mengarah ke tebing itu tidak apa kita buang. Nah seperti ini dahannya kan agak tinggi saya bikin, karena kalau rendah nanti dia akan nabrak tebing. Nah begitu. Jadi kalau bisa dahan ini, nah seginilah minimal yang harus kita rawat. Tetapi saya menunggu tanaman ini naik dulu ke atas, nanti baru yang bawah-bawah ini saya buang. Jadi jangan sekaligus ketika tanaman kita sudah sebesar ini, jangan sekaligus kita buang dahannya, takutnya nanti stres. Oke, kita coba jalan-jalan ke tempat yang tidak biasa saya bikin konten. Saya biasanya bikin konten di tempat yang sana aja, yang dataran itu. Tempat yang miring ini saya jarang bikin konten karena jalanannya susah, juga masih bersemak. Ini sudah saya sambil-sambilin untuk membersihkannya. Sepulang kerja kadang-kadang ya sempat 1 jam apa berapa. Nah sudah mulai terlihat serang sebagian di tempat yang miring ini. Nah ini bawor yang dulu juga bermasalah. Ini contohnya, ini kuning-kuningnya sebelah ke ujung daunnya ini. Nah di sininya bagus, tetapi dia terubus baru. Nah saya rasa kalau terubusnya seperti ini, nah ini tidak ada masalah sebenarnya. Ini hanya pengaruh perubahan iklim, karena kemarin musim panas terik, sekarang sudah masuk musim hujan. Nah begini, terubusnya sudah bagus. Begitu rekan-rekan. Jadi kita hari ini lanjut ke bawah. Saya akan melihatkan kepada rekan-rekan tanaman saya yang tidak biasa saya lihatkan. Kemarin sudah saya siangi jalannya semuanya, biar saya bisa lewat bikin video. Ini blackthorn. Nah ini sudah bagus sekali, rimbun. Nah begini rekan-rekan blackthorn. Blackthorn ini daunnya tidak hijau sekali, hijaunya hijau muda. Jadi jangan kita berpikir blackthorn ini oh kurang air, bukan. Memang daunnya seperti ini, hijaunya tidak pekat. Ini blackthorn. Nah, sebelah sini ada banyak blackthornnya, duri hitam. Nah, ini kemarin juga sudah saya bersihkan yang di sekitar pohon durian saja. Yang di sininya masih semaknya tinggi-tinggi. Kita takutnya kalau semak terlalu tinggi nanti kita dipatok ular, takutnya seperti itu. Ini blackthorn juga, bibitnya kecil. Ini dulu saya beli 1 meteran, bukan 1 meter up, ini 1 meteran kurang lebih. Karena di tempat penjual bibit itu tidak ada bibit ini yang 1 meter up yang besar. Mungkin habis dibeli orang atau bagaimana. Nah ini alhamdulillah dia bagus, terubus ini semua, daun bagus. Nah ini kalau dia pohonnya segini, kalau kita mau mengurangi dahan jangan sekaligus. Nah ini karena sudah bagus yang atasnya, saya buang 1 yang bawah ini dulu nih. Nah ini insya Allah bagus karena dia tidak menabrak tebing. Karena kita di tempat yang miring, kita juga memikirkan agar dahan-dahan durian ini tidak menyentuh tanah. Kita lihat yang ini bawor di yang tempat yang miring ini umurnya sama 7 bulanan.
Nah ini batangnya lumayan bagus, sudah besar segini. Ini 7 bulan. Nah begini, semuanya terubus. Ini bawor. Di bawah ada yang agak sedikit bermasalah, nanti akan saya lihat. Nah ini juga blackthorn. Nah pertumbuhannya sudah seperti ini, sudah bagus. Jadi ini dahannya, blackthorn itu rata-rata dahannya lemes. Nah kalau ada daun-daun yang begini, tidak usah takut. Kalau seandainya ada terubusnya seperti ini, terus ada daunnya mati, jangan khawatir. Itu hanya perkara normal saja bagi tanaman. Nah ini rendah, ini kemarin saya potong satu. Jadi ini juga nanti akan saya potong. Biar daunnya dari sini saja. Ini terlalu rendah. Kalaupun berbuah nanti ini satu jengkal. Nah ini satu jengkal malah nempel ke tanah jadinya. Jadi yang pohon itu yang naik yang di atasnya. Yang di bawah ini juga naik tapi lama naiknya. Jadi begitu. Saya bukan membagikan teori, karena saya tinggal di kampung, jadi saya bisa tahu pertumbuhan pohon. Dulu ada pohon durian yang dekat SD itu. Ya, jadi saya cerita sedikit rekan-rekan. Jadi dahannya itu dulu kita pas istirahat sekolah, kita masih bisa bergelantungan di sana. Dan sekarang saya pun sudah besar, dahan itu tidak bisa lagi dijangkau. Nah jadi dia dahan yang di bawah itu tetap naik, tetapi naiknya lama. Umur saya sudah 38 tahun. Tingginya mungkin dahan itu sekitar 3 meter ke atas dari tanah. Dulu masih bisa saya jangkau. Nah jadi seperti itu naiknya dahan yang di bawah itu. Dia naik tetapi lambat gitu. Yang cepat naik itu yang di atas. Begitu rekan-rekan. Saya lihat yang di bawah sini. Nah ini daunnya banyak yang gugur. Jadi saya beritahukan kepada rekan-rekan yang bukan orang kampung. Kalau saya biasa orang kampung, saya sudah terbiasa melihat yang seperti ini. Pohon itu ada siklus ketika dia bertukar daun gitu. Jadi kita tidak tahu mengapa pohon itu bertukar daun, tapi tidak semua pohon. Dan tidak tergantung jenis juga gitu. Misalnya jenis pohon ini bertukar daun, jenis pohon ini tidak, bukan begitu. Kita contohkan ini. Nah, ini pohon karet. Tidak jelas ya karena saya pakai kamera HP. Jadi tidak jelas. Oke, nah ini. Ini daunnya habis semua. Tetapi ini bukan pohon karet yang mati. Dia mengalami siklus pertukaran daun. Jadi nanti setelah dia sekarang dalam kondisi begini, dia bertunas baru. Nanti dia lebih rimbun dari yang sebelum dia gugur itu. Nah ini pohon yang satu ini juga mengalami seperti itu. Daunnya banyak rontok. Nih kuning-kuning seperti ini. Ini nanti akan rontok. Tetapi dia terubusnya banyak. Di sini ada, di sini juga ada, dan sampai ke ujung sini. Nah kita perhatikan terubusnya bagus. Ini tidak pengaruh apa-apa. Jadi tidak usah takut kalau pohon rekan-rekan seperti ini. Nah, contohnya daun yang satu ini, coba lihat, ini daunnya tidak ada. Nah sampai sini baru ada terubusnya. Nih. Tapi terubusnya banyak. Sini juga ada, ini juga ada, ini juga ada, ini. Nah, jadi begitu rekan-rekan. Nah, jadi ini daunnya tinggal tidak seberapa, tapi ini hidup. Ini bukan berpenyakit menurut saya gitu. Karena di sini biasa pohon itu berganti daun. Kita lanjut ke sini. Tapi tidak semua pohon itu seperti itu. Ini tidak tahu kenapa itu seperti itu gitu. Nah ini bawor. Ini tidak ada mengalami perukaran daun. Ini bagus, terubus dia. Tuh seperti itu. Nah bagus ya rekan-rekan. Ini 7 bulanan. Kita lanjut ke sini. Nah ini baru sekitar 4 hari saya tanam di sini. Nih.
Ini pohonnya yang dulu di sini, ya sudah gugur. Nih kita gugurkan. Oke. Nah, masih ada lagi. Oke. Nah, ini saya pindahkan lagi ke polybag. Ini pohonnya dulu di sini tidak berubah sama sekali, tetapi ini saya rasa tidak mati. Ini terubusnya bagus. Nah, ini terubusnya kita lihat bagus. Karena dia mengalami stres, dipindahkan ke polybag. Nah, jadi dia berganti daun begitu. Nah, begini. Ini akan hidup. Tapi ini tidak naik-naik seperti yang lain. Jadi kendalanya ini tidak tahu entah apa namanya. Tanah ini di musim penghujan pun dia seperti kriuk gitu, keras dan berongga. Jadi ini kalau di tempat saya tanah yang bolong-bolong seperti ini, nah itu sarang binatang. Kalau di sini namanya, di Sumatera Barat ini namanya aneh-aneh. Nah kalau kecil sebelum dia bersayap, dia di dalam tanah sana tinggalnya. Dan tanah-tanah bekas binatang itu dia akan keras seperti apa ya, garing begitu. Jadi kalaupun kena air, dia tidak akan lembek tanahnya. Nah, jadi itu penyebabnya tanaman ini dulu sekali pas di bawah uratnya itu sarang aneh-aneh itu. Sudah saya buang sarangnya, saya tanam lagi, masih mungkin tanahnya masih jelek begitu. Dan ini saya tanam musangking. Ini juga bibit pindahan dulu dari lahan yang di atas. Bibit jelek saya beli, saya obati tidak mau, saya masukin lagi ke polybag. Alhamdulillah sudah bagus begini, saya tanam lagi di sini. Nah begitu. Jadi kita jangan buang-buang bibit. Kalau masih bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Nah ini musangking, daunnya sudah sangat hijau. Mudah-mudahan nanti ini tumbuh bagus. Nah ini terlihat sehat, walaupun kecil. Tapi kalau dia sehat, pertumbuhannya akan cepat. Kita lanjut ke sini. Nah ini juga bibit yang sama seperti itu. Dulu dia bermasalah, saya langsung ke polybag lagi, tidak bisa diobati, dia sudah bagus sekarang. Nah sudah terubus, tunas-tunas barunya tumbuh. Nanti ini akan bagus. Oke rekan-rekan, mungkin demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.